Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Amanda Boru Sembiring dengan nomor MPM 2108260039. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk blog psikiatri. Topik yang saya ambil yaitu skizofrenia. Definisi dari skizofrenia yaitu berasal dari dua kata, yaitu skizo artinya retak atau pecah dan frenia artinya jiwa. Oleh karena itu, orang yang menderita gangguan jiwa skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau kepribadian. Skizofrenia merupakan sindrom heterogen kronis yang ditandai dengan pola pikir yang tidak teratur, delusi, halusinasi, perubahan perilaku yang tidak tepat, dan adanya gangguan fungsi dari psikososial. Skizofrenia memiliki etiologi dan faktor resiko. Yang pertama, faktor resiko yang memicu terjadinya skizofrenia adalah faktor genetik dan juga lingkungan. Nah, faktor genetik sendiri adalah dapat dipicu oleh keturunan apabila terdapat salah satu dari keluarga inti yang terkena gangguan ini, maka orang tersebut akan beresiko mengalami hal yang serupa. Selanjutnya, perbedaan struktur otak. Perbedaan struktur otak tidak diketahui secara pasti apa penyebab skizofrenia, namun terdapat dugaan bahwa gangguan kejiwaan ini berkaitan dengan perbedaan struktur otak. Selanjutnya, masalah keseimbangan kimia di otak. Diyakini bahwa ketidakseimbangan kadar zat kimia di dalam otak bernama dopamin dan juga glutamat dapat memicu skizofrenia. Kemudian penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan skizofrenia seperti penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba. Selanjutnya etiologinya secara biologis. Faktor biologis dikenal ada dopamin yang mengatakan bahwa skizofrenia disebabkan oleh aktivitas dopaminergik yang berlebihan di bagian kortikal otak yang berkaitan dengan gejala positif dari skizofrenia. Kemudian ada biologi, biokimia. Kalau biokimia ini berkaitan dengan neurotransmitter yaitu ketidakseimbangan dopamin dan juga glutamat. Kemudian adanya kelainan struktur otak dan juga inflamasi, peran peradangan otak dalam patogenesis. Selanjutnya ada genetik. Genetik ini resiko tinggi pada individu yang memiliki keluarga yang memiliki penyakit skizofrenia. Selanjutnya ada psikososial, dipengaruhi oleh stres, dinamika keluarga, interaksi antara keluarga yang buruk, kemudian isolasi sosial, pengalaman hidup seperti trauma di masa kanak-kanak, kemudian budaya dan lingkungan. Kemudian klasifikasi dari skizofrenia. Klasifikasinya terbagi dalam beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama ada paranoid. Kalau paranoid dia gejala positif dari skizofrenia. Kemudian dia mendengar suara-suara halusinasi yang mengancam, memberi perintah, kemudian dijumpai waham. Kemudian gejala wahamnya menonjol. Kemudian ada herbipreneur. Dia umumnya muncul gejala positif dari skizofrenia, biasanya muncul di usia 15-25 tahun. Biasanya orang yang skizofrenia tipe ini dia berperilaku seperti kanak-anak, dia kepribadiannya premorbid. Selanjutnya katatonik. Kalau misalnya skizofrenia katatonik, dia memiliki gejala umum skizofrenia dan adanya gejala katatonik. Jadi dia adanya gerakan-gerakan yang tidak normal. Selanjutnya ada yang tidak tergolong dan ada yang residual. Residual ini dia gejala skizofrenia di masa lampau, tetapi gejalanya tersebut sudah mulai menurun. Kemudian di sini dia gejala negatif dari skizofrenianya lebih menonjol dan dia sudah melampaui kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya gejala skizofrenia, gejalanya ini ada beberapa, ada menjadi 4. Ada gejala negatif yaitu menurunnya keinginan berbicara dan bersosialisasi, menurunnya minat dan motivasi, kehilangan beragam emosi yang biasa dirasakan dan ditampilkan, keinginan untuk tetap bermalas-malasan, lesu, dan menolak untuk berubah. Selanjutnya gejala positifnya ada halusinasi,
seringkali melihat bayangan, kemudian delusi, menganggap dirinya sedang dikejar-kejar, dan perubahan perilaku. Kemudian ada gejala kognitif seperti kesulitan untuk berkonsentrasi, menurunnya fungsi memori, kesulitan dalam menerima dan memahami sinyal atau tanda-tanda yang diberikan oleh orang lain, menurunnya kemampuan untuk mengatur dan cenderung berpikir abstrak. Kemudian ada gejala suasana hati, biasanya ditandai dengan perubahan mood. Selanjutnya, skizofrenia ini ada jalur dopamin yang berhubungan dengan terjadinya skizofrenia. Yang pertama ada jalur dopamin nigostriatal. Kalau dia nigostriatal ini dia berkaitan dengan gerakan gaduh gelisah, kemudian dia mempengaruhi kontrol motoriknya. Kalau misalnya dopamin mesolimbik, dia pengaturan emosi, delusi, halusinasi, dan juga waham, mempengaruhi perilaku euforianya. Kemudian mesokortikal, yang mesokortikal ini dia berhubungan dengan mesolimbik yang berperan dalam kognitif. Selanjutnya ada tuberoinfundibular. Kalau tuberoinfundibular ini berkaitan pada kalau misalnya dia laki-laki akan mengeluarkan cairan pada payudaranya karena dia adanya sekresi dari prolaktin. Kemudian untuk mendiagnosis skizofrenia berdasarkan DSM, dia ada 2 atau lebih, masing-masing ditemukan di berbagai waktu yang bermakna selama periode 1 bulan. Adanya waham, halusinasi, berbicara terdisorganisasi, misalnya sering menyimpang atau inkoheren, kemudian perilaku terdisorganisasi atau katatonik yang jelas, gejala negatif seperti adanya afek, alogia atau tidak adanya kemauan, kemudian adanya disfungsi sosial dan juga pekerjaan. Untuk tata laksana dari skizofrenia dibagi atas 3 fase. Fase akut dia 4-8 minggu, fase stabilisasi dia 6 bulan, kemudian fase stabil dia ada 3, serangan 1 dia 6-2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun, serangan 2 tahun sampai 5 tahun, dan kalau misalnya serangan 3 dia seumur hidup. Obat yang diberikan bisa haloperidol 1,5 mg 3 kali 1 dan risperidol dia 2 mg diberikan 2 kali setengah. Kemudian untuk komplikasi dari skizofrenia ini, jika tidak dilakukan pengobatan dengan tepat, emosi, perilaku, serta kehidupan sehari-hari pasien bisa sangat terpengaruhi secara negatif. Pasien mungkin menjadi depresi dan menyakiti diri sendiri atau melakukan upaya bunuh diri. Baik, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penulisan mind map ini. Berikut merupakan mind mapnya secara keseluruhan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.